Nama saya Woode Friza Nurbani, biasa dipanggil Friza. Mungkin kalian semua sudah tahu. Hari ini mau ngevlog lagi. Sekarang jam 17.14, mau pergi ke ATM. Sekalian mau ajak kalian lihat-lihat ya bagian kecil kota Hildesheim lah. Ayo ikut saya. Maaf berantakan. Hari ini jangan keras-keras ngomongnya. Itu kamarku. Jadi hari ini hari Minggu, lumayan sepi lah. Benar agak malu ini. Agak malu bicara-bicara sendiri di kamera. Ya sudahlah, udah lama tidak nge-vlog juga. Mari ikuti saya. Jadi di dekat rumah itu ada tamannya cukup besar. Kelihatan tidak? Mau ke sana tapi banyak orang. Malas. Ada taman, ada tempat olahraga. Sebenarnya hari ini saya ingin sekali kasih lihat kampusku, cuma corona dan kampusku itu tutup secara total. Tidak ada kegiatan kampus. Paling cuma orang-orang ya kayak pegawai-pegawai kampus begitu. Cuma kalau mahasiswa atau orang-orang yang mau kuliah kayaknya belum bisa masuk kampus. So kita lihat saja ya sedikit saja kota di Hildesheim karena saya kesorean sebenarnya. Di sana aspal, cuma di sini diganti mungkin aspal juga, cuma atau formatnya lain. Lucu ya. Coba dilihat. Jadi kenapa ini formatnya lain begitu? Ini kayak batu. Bukan batu sih ini sebenarnya. Aspal sih. Cuma beda begitu ya. Ada apa gerangan?
Sekarang hari Minggu, jadi toko-toko pada tutup. Jadi di sini walaupun toko-toko pada tutup, cuma restoran-restoran itu masih buka kalau hari Minggu. Jadi orang-orang walaupun tidak belanja ya sekedar pergi makan di Innenstadt. Kota, disebutnya kota sih. Ya semacam pusat perbelanjaan kayak mall lah kalau di Indonesia. Cuma kalau di sini dia lebih ditata sebagai public space. Jadi ada satu tempat terpusat tempat-tempat pertokoan. Jadi orang-orang ya bukan di dalam ruangan keliling-keliling, tapi keliling-kelilingnya di suatu tempat kayak pasar gitulah. Mengerti? Saya saja tidak mengerti. Oke, lanjut. Di sini ada mall juga, Deng. Oh, mallnya kecil. Ini dia mallnya. BTW saya itu sekarang lagi cari tempat-tempat yang agak sepi begitu supaya bisa ngobrol. Soalnya kalau saya begini depan banyak orang, Muhammad dikira orang Arab. Sekarang saya mau kasih lihat gereja. Saya tidak tahu itu gereja tertua di Hildesheim apa tidak. Cuma gereja ini termasuk salah satu landmark dari kota Hildesheim itu sendiri. Namanya Mariendom. Oke. Semoga tidak kelama-laman ya. Kenapa belibet sekali? Semoga tidak kesorean. Ini sudah sore sih. Semoga tidak kemalaman. Let's go. Sudah ada orang tuh. Mari menggila. Jadi kita menuju dom. Dom itu kalau bahasa Indonesianya katedral kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Soalnya dom itu kayak gereja tapi berukuran besar gitu. Kalau tidak salah katedral begitu tuh. Gereja ukurannya besar gitu. Ya, ini dia. Ini Mariendom, salah satu landmark yang ada di Hildesheim. Halamannya cukup luas.
Zeit wahrscheinlich nicht mehr. Dia mengalami perbaikan atau dibangun kembali pada tahun 1960. Kenapa dibangun kembali ya? Ini hanya spekulasiku saja gitu. Jadi gereja ini sepertinya mengalami korban perang gitu. Jadi waktu zaman Perang Dunia Kedua kan ya khususnya di Niedersachsen lah, bangunan-bangunan tuanya itu pada hancur karena perang tuh. Jadi mungkin gereja ini termasuk yang hancur pada saat itu. Jadi pada saat itu dibangun kembali pada tahun 1960. Ada yang menarik di sini. Bisa kita lihat pasti ya bertanya-tanya begitu, kenapa bangunan-bangunan tua ya seperti gereja di Jerman itu tidak disemen badan bangunannya begitu. Waktu itu saya pernah pelajari, jadi mereka itu tidak mau menghilangkan jejak sejarah di dalam bangunan tersebut. Kalau disemen, batuan-batuan yang dari zaman dulu sama batuan yang zaman sekarang tidak kelihatan karena disemen, ditutupi oleh semen. Tapi kalau yang seperti ini, jadi terlihat begitu, mana bisa dibedakan yang mana puing-puing, yang mana hasil perbaikan. Coba kita lihat. Jadi kelihatan batu ini terlihat lama, sedangkan batuan ini terlihat masih baru. Kelihatan kan? Jelas perbedaannya. Jadi terlihat yang mana bagian yang lama dan yang mana ruangan atau bagian gereja yang baru gitu. Bangunan ini karena banyak mengalami penambahan, jadi saya tidak tahu gaya bangunan ini termasuk gaya bangunan zaman pertengahan kah, atau dia termasuk bangunan dengan gaya campuran gitu. Karena saya lihat kayak ada gaya-gaya gotiknya sedikit. Oh iya, sebenarnya ada yang saya mau kasih lihat. Sebenarnya sudah ada di video yang tadi, yang di tengah kota. Di kawasan itu dilindungi UNESCO. Kenapa dia dilindungi UNESCO? Jadi beberapa bangunan yang melingkari space itu, ada bangunan yang unik, mungkin kalian bisa lihat. Itu adalah rumah adat Eropa. Kalau bisa dibilang rumah adat sih. Karena ya bentuk rumah adat Eropa ya seperti itu. Termasuk Jerman ya. Bangunan tradisionalnya mereka itu namanya Fachwerk. Fachwerk itu termasuk bangunan atau seni bangunan kayu. Sama sih kalau di Indonesia. Di Indonesia kan rata-rata seni bangunan kayu rumah panggung loh. Ya di Jerman juga seperti itu. Jadi rumahnya itu seni bangunan kayu yang dikombinasikan dan berbagai macam apa sih? Berbagai macam bahan bangunan. Allahu Akbar.
Jadi dia itu dikombinasikan mama. Astagfirullahaladzim. Dan kasih kaget saya dan kasihan ya Allah. Ini dia itu dikombinasikan dengan berbagai macam bahan bangunan selain kayu. Jadi kayu dikombinasikan sama lem. Lem itu kayak tanah liat gitu. Terus dia juga beberapa juga dikombinasikan sama bebatuan gitu, kayak Backstein namanya. Backstein itu kalau di Indonesia namanya batu bata. Jadi batu bata merah gitu. Ya, Backstein itu artinya batu yang di oven. Batu yang dipanggang. Jadi ya, bebatuan panggang. Jadi tidak hanya sapi yang dipanggang di sini, tidak hanya daging yang dipanggang di sini, termasuk batu dipanggang juga. Penting kah? Kameraku lowbat guys. Enak ternyata duduk-duduk sini sendiri, meratapi nasibku yang tak kunjung bagus. Apa tadi jelaskan di? Jadi kenapa di Jerman itu bangunan tuanya dijaga gitu. Bahkan puing-puing bangunannya pun disatukan atau dikumpulkan dan dibangun ulang. Jadi mereka itu ada semacam bukan organisasi deh, apa namanya? Mungkin kalau di Indonesia namanya cagar budaya gitu. Komunitas kah? Bukan komunitas deh. Pokoknya dia itu ada aturannya tersendiri. Namanya itu Denkmalpflege. Denkmalpflege itu ya sejenis cagar budaya di Indonesia mungkin. Jadi mereka itu lumayan apa ya? Lumayan concern, lumayan perhatian gitu dengan bangunan-bangunan atau warisan-warisan budaya nenek moyang mereka dulu. Jerman ini termasuk negara yang terbuka dengan masa lalunya. Walaupun sebenarnya masa lalunya mereka dulu tidak baik-baik gitu, maksudnya ya you know lah masa lalu Jerman seperti apa dulu di zaman Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua kan ya lumayan dark. Tapi mereka maksudnya tidak mencoba menyembunyikan, walaupun sebenarnya mereka malu dengan masa lalu yang itu. Cuma mereka bersikap atau berusaha seterbuka mungkin sama dunia. Kalau dulu saya seperti ini, saya akan berubah menjadi lebih baik, tapi tidak menghilangkan sejarah masa lalu. Keren sih, maksudnya mereka mencoba menerima kekurangan yang dulu dan belajar dari masa lalu untuk menjadi bangsa yang lebih baik di masa depan. Begitu. Jadi cukup sekian mungkin dari saya hari ini. Semoga kalian tidak bosan, tidak muntah. Ya, tidak bosan lah. Dadah. Oh iya, jangan lupa sedia masker sebelum bengek.